Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah wa syukurillah. Marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat ya dan karunia-Nya kita bisa berkumpul kembali di masjid yang mulia ini untuk bersama-sama beribadah, belajar Islam sehingga kita sekalian ini lebih baik dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, sungguh luar biasa ya pagi hari ini suasananya adem lah, habis hujan. Sini hujan nggak tadi malam? Hujan lokal. Baik. Dalam kesempatan yang baik ini, mari kita bersama-sama mengkaji Islam dari berbagai macam bidang atau sudut pandang supaya wawasan kita menjadi lebih baik lagi. Jamaah sekalian, beberapa waktu yang lalu kita bersama-sama memperingati peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Kita tahu bahwa hasil daripada peristiwa Isra Mi'raj itu adalah perintah kewajiban melaksanakan sholat 5 waktu gitu ya. Nah, dengan berbagai macam kisahnya. Nah, biasa kisah-kisah itu mesti ada bumbunya. Jadi kalau cerita kisah dongeng itu pasti banyak bumbunya. Nah, dulu itu kan bumbu yang paling sedap itu zaman saya kecil bahwa Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj naik buruk. Buruk itu gambarnya itu seperti kuda, kepalanya manusia cewek cantik sekali. Ada sayapnya. Nah, itu bayangannya ngono. Setelah saya rodo dewasa ternyata buruk itu pesawat terbang. Ya kan? Ada pesawat namanya buruk. Jadi itulah namanya kisah. Oleh karena itu kita ambil hikmahnya bahwa peristiwa itu menghasilkan satu ibadah yang disebut sholat. Nah, itu kan. Nah, mengapa perintah sholat itu langsung diberikan Allah kepada Muhammad Rasulullah tanpa melalui Jibril? Nah, ini yang perlu kita pahami ya. Nah, jamaah sekalian, dari berbagai macam literatur yang kita baca gitu, memang sholat ini dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai alat ya pembinaan pribadi setiap muslim itu sholat. Ya, kita bisa paham bahwa sholat ini melekat kewajibannya kepada orang Islam yang masih hidup dalam kondisi apapun, selama dia masih sadar akal pikirannya, maka kewajiban sholat ini tidak bisa lepas. Nah itu. Nah kalau kita memahami ini, maka harus ditarik yang jauh lebih dalam. Mengapa? Kan begitu. Nah insya Allah kalau kita bisa menarik peristiwa Isra Mi'raj itu ke dalam tadi pembinaan personal atau pribadi, ya maka insya Allah
Setiap muslim mukmin itu tidak akan pernah berani meninggalkan sholat. Nah, gitu. Itu kalau tahu. Nah, tahunya bagaimana? Ya ngaji gitu ya. Gitu. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, di dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa pertama kali nanti yang akan ditanyakan dan akan dihisab gitu kan bagi seorang hamba di hari kiamat itu adalah sholat. Apakah yang lain tidak penting? Ya penting, tetapi sholat sangat-sangat penting. Jadi misalnya dalam satu kumpulan jamaah itu kemudian ditanyakan si fulan mana, itu kan, padahal jamaahnya kan banyak. Tapi beliaunya bertanya fulan mana, itu artinya fulan sangat diperhatikan. Sehingga kalau tidak kelihatan ditanyakan. Nah, oleh karena itu melihat hadis Nabi yang menyebutkan bahwa yang akan pertama kali dihisab pada hari kiamat itu adalah sholat, maka berarti sholat itu sangatlah penting. Kemudian dijelaskan di belakangnya bahwa kalau sholatnya beres, maka amal yang lain beres. Kalau sholatnya ruwet, maka yang lain sudah dipastikan ruwet. Nah, dari keterangan di belakang itu menjelaskan bahwa sholat adalah indikator utama kualitas pribadi muslim. Gitu kan? Kenapa bisa seperti itu? Tentu kalau seorang muslim itu memahami makna, maksud dan tujuan sholat secara benar. Nah, oleh karena itu sholat ini merupakan hal penting untuk pembinaan personal kita sebagai seorang muslim gitu. Saking pentingnya, maka pendidikan sholat itu dijelaskan oleh Nabi menjadi kewajiban orang tua yang utama kepada anak itulah mendidik sholat gitu. Ternyata perintahnya itu jelas mendidik sholat. Bahkan diberi batas waktu oleh Nabi. Enggak ada yang perintah mendidik lain diberi batas waktu. Nabi memberi batas waktu. Gitu. Ajarkan anakmu sholat pada usia berapa? 7 itu paling lambat berarti. Batasnya 7 tahun. Artinya apa? Paling lambat 7 tahun harus sudah kamu ajarkan gitu. Lebih dini lebih bagusnya. Maka diajaklah anak-anak itu dikenalkan dengan sholat ya. Tuh seperti ini kecil-kecil diajak, bagus itu. Ya kan? Dikenalkan. Diberi batas lagi, kalau 10 tahun dia belum sholat, ngajarmu harus lebih keras loh gitu ya. Ada enggak pelajaran lain yang diberi batas waktu? Tidak ada. Tapi sholat diberikan. Nah, maka penekanannya di sini adalah bahwa sholat ini akan membentuk pribadi muslim yang unggul, yang nantinya akan mencapai derajat muttaqin. Itu basic awalnya adalah sholat. Dulu itu saya kalau melihat orang tua saya dalam hal perintah sholat itu keras. Keras itu beda sama kasar ya. Keras betul gitu. Bangun sulit itu ambilkan sajadah itu. Pasti itu ya. Pasti dibanter orang alon-alon ngene iki malah kaya di lus-lus. Banter kalau dulu. Tangi sholat gitu. Kok enggak bangun? Bukan sajadah, sabuk. Sabuk zaman dulu ra kaya saiki lho ya. Zaman dulu itu kan sabuknya apa Pak Mat? Lulang tenanan ini. Iya, luar biasa. Ya. Enggak bangun lagi, sudah yang datang adalah ember sak isine. Itu enggak apa-apa itu.
Itu ketika waktu itu ya kita melihat kayak kejam betul. Tapi setelah kita pahami kenapa orang tua kita begitu keras mendidik disiplin sholat itu, ya setelah tua itu baru memahami pentingnya sholat. Nah, jamaah sekalian, di dalam Al-Quran Allah sebutkan sholat itu akan menjaga kita dari fahsya dan mungkar. Betapa banyak jamaah sekalian kita melihat sekarang ada koruptor, ada apalagi tuh maklar judi online, maklar WTS online apa itu Pak? Pokoknya yang online gitu ya. Ya, betapa banyak kan sekarang, dan itu semua kalau kita lihat ya Islam ya luar biasa. Bahkan kemarin ada artis yang katut itu gara-gara hotelnya dipakai untuk tempat apa itu prostitusi online. Ketika ditanya alasannya, lah hotelnya sepi timbang rak payu ngono. Seperti itu. Nah, ini semua tidak akan terjadi kalau kualitas pribadinya itu menjaga sholat. Sebab jaminan Allah, innas sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Nah, ketika kualitas pribadi ini terbentuk dari sholat, maka insya Allah sudah nggak perlu lagi pasang CCTV ya, nggak perlu lagi ada yang namanya waskat. Dulu kan ada itu. Pak Yid mana Pak Yid? Di luar. Nah, itu waskat, pengawasan melekat, kan? Coba tanya beliau itu. Dulu di waskat enggak? Iya, siapa? Istri. Yang menjadi waskat istri katanya. Nah, jadi kalau kita memahami itu, maka sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kepada manusia. Ya. Ketika Allah menciptakan manusia itu diberikan perangkat semuanya. Pedoman hidupnya jelas Al-Quran. Untuk menjaga kesehariannya dengan ibadah-ibadah ini, terutama adalah sholat. Nah, maka dari itu setiap peringatan Isra Mi'raj itu kita harus evaluasi sholat kita. Bukan bercerita tentang perjalanannya saja gitu ya, tetapi tentang sholatnya. Bahkan ya, wudhunya saja itu kalau dilakukan dengan baik, kita sudah sampaikan di sini dulu ya. Itu dari kisah itu kan Nabi Muhammad SAW mendengar terumpahnya Bilal di surga itu ketika Isra Mi'raj kan. Nah, ketika Bilal ditanya oleh teman-temannya, amalanmu itu apa kok sampai kamu dijamin calon penghuni surga? Itu salah satunya yang terkenal adalah Bilal selalu menjaga wudhu. Ini kayak Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman itu di filmnya itu kan kalau dia batal selalu wudhu, maka di mana-mana ada yang membawakan kendi itu untuk wudhu. Nah sekarang kan beda. Kalau ada orang mati, gawake, ini mati karo wudune piye? Mati kok gawake kendi, gawake sapu gitu ya. Nah, baik. Itulah jamaah sekalian, maka kita harus bisa mengambil sisi pelajaran penting dari setiap ibadah yang kita lakukan. Nah, ini untuk mengawali pengajian ini gitu ya. Nah, sekarang yang kedua, karena sesuai dengan pengumuman Bu Hening itu di dalam WA itu tulisannya persiapan Ramadan gitu. Ya, sebenarnya dari Ustadz saya perintahnya bebas. Pak Ustadz Fahrihan, karena tugasnya baru kemarin sore ini. Kita terima tugas ngaji. Pokoknya Allahumma pakso Pak Dokter. Nah, baik. Nah, yang kedua, jamaah sekalian, ada ibadah yang juga sangat luar biasa, tetapi memang agak berbeda perspektifnya adalah ibadah puasa.
yang insya Allah 22 hari lagi, ya 22 hari lagi kita akan masuk pada bulan Ramadan, bulan di mana kita wajib menjalankan ibadah puasa bagi yang sehat, bagi yang sehat. Jamaah sekalian, di dalam Al-Quran sudah sangat kita hafal dasar dari perintah puasa itu di surat Al-Baqarah 183 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di situ ada perintah tersembunyi. Nah, itu kata ahli bahasa. Ya. Diwajibkan kepada kamu orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman asyam, puasa. Jadi perintahnya berbeda dengan perintah sholat. Kalau sholat itu kan aqimis sholat, lakukan sholat, laksanakan sholat, dirikan sholat. Itu tegas sekali itu perintah sholat. Ya, perintahnya kalimat langsung. Tapi perintah puasa ternyata perintah tersembunyi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyaum, diwajibkan atas kamu. Ya, kalimatnya begitu Allah. Jadi bukan memakai kata laksanakan puasa. Nah, itu tidak. Ini tentu mengandung arti jemaah sekalian. Ya, bukan sekedar kalimat yang berbeda gitu. Nah, kalau sholat itu gerakannya jelas bisa dinilai oleh orang. Oh, ini sholatnya bener, oh ini sholatnya kurang bener, itu bisa dinilai oleh orang. Ini sholatnya khusyuk, ini sholatnya kita karo ngalamun, wah ada, bisa dilihat. Iki ketoke setengah ngantuk ini, ya itu ada. Oh, imamnya sudah selesai sujud, dia tuh sujudnya lama. Ternyata ngorok, nah itu kan ada lah gitu. Bisa dinilai gitu. Tapi ternyata ibadah puasa itu tidak ada yang bisa menilai gitu. Itu sangat personal, yang ngerti dirinya sendiri. Maka orang akan mau melakukan kewajiban puasa kalau dia faham betul manfaat puasa. Sebab percuma saja kan dia puasa lahiriahnya, puasa. Tapi di dalam batinnya itu nggak ada lagi puasa. Itu kan percuma. Maka kalimat tersembunyi adalah diwajibkan. Jadi seolah Allah tidak mengatakan aku mewajibkan kamu, enggak. Tapi akan kembali kepada pribadimu yang mendapatkan perintah. Kamu akan menganggap puasa ini wajib atau tidak, terserah gitu. Seperti itu. Agak beda ya. Masih ditambah lagi penjelasan kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti diwajibkannya puasa kepada umat-umat sebelum kamu. Kenapa demikian? Manusia itu punya sifat meri. Meri, betul ya. Kamu harus begini. Terus dia mikir, kenapa saya harus gitu? Itu aja enggak kok. Nah, kan gitu. Nah, dengan adanya penjelasan bahwa umat-umat sebelum kamu juga aku wajibkan puasa gitu, maka merinya sudah harus hilang. Kewajibannya sama ternyata ya, walaupun caranya yang berbeda. Dari sisi kedisiplinan yang bisa kita ambil, itu juga ternyata ada perspektif yang berbeda dari sholat dan puasa. Sholat itu mengajarkan kita betul-betul disiplin waktu, itu sholat. Sholat ditetapkan waktunya, ya, kelewat waktu
dianggap tidak sah. Kan begitu ini sholat nih. Kelewat waktu kita tidak sholat dengan sengaja nggak bisa diganti. Gitu ya. Ini nanti boleh tanya sama Ustadz Afrihan itu ya tentang apa? Fidyah sholat gitu ya. Ya. Nah, apakah bisa misalnya gitu? Nah, maka kewajiban melekat pribadi individual sholat ini kan luar biasa tadi sebut. Tetapi di dalam puasa beda, diberi kelonggaran ketika tidak mampu, boleh diganti lain waktu. Ya beda ya. Tuh. Misalnya sekarang ini kita puasa terus nggak bisa puasa gitu, itu ternyata boleh diganti besok kalau puasanya selesai kita nyaur utang. Bisa digantikan. Bukan begini, nggak boleh diganti. Itu bukan. Nah, dari filosofi semacam ini jemaah sekalian mengantarkan kita kepada kesadaran untuk memahami setiap arti ibadah. Ya. Nah, maka dari itu setidaknya jemaah sekalian ada 3 hal yang bisa kita ambil pelajaran dari ibadah puasa ini. Yang pertama, puasa ini akan melahirkan disiplin spiritual yang luar biasa. Disiplin spiritual. Nah, apa yang dimaksud dengan disiplin spiritual dari puasa? Puasa ini bisa mengalahkan tuntunan atau tuntutan jasmani kita, kebutuhan jasmani kita, ya. Ini akan mampu dikalahkan dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Contohnya begini. Manusia hidup itu supaya bisa bertahan hidup harus makan. Ya kan? Kalau tidak makan, lapar, mati. Jadi seolah perintah puasa itu bertentangan dengan akal. Orang harus makan biar hidup, kok disuruh tidak makan. Dilarang. Padahal yang dilarang itu halal sebenarnya. Wong dia punya, barangnya ada, halal. Kok tidak boleh? Salah satu ciri makhluk hidup itu bertahannya dengan makan, tapi dilarang. Jadi seolah-olah jamaah sekalian perintah puasa itu bertentangan dengan akal kita, dengan naluri kita. Maka dari itu jangan heran banyak orang yang di rumah mengawali puasa, di luar tidak puasa. Sebab apa? Sebab tadi dia masih memenangkan akalnya saja. Karena dari sisi akal itu benar cara berpikir, wong urip kudu mangan ora entuk mangan. Mangan aku yo ning omah yo ono, yo halal. Aku mangane yo ora gitu. Itu ya seperti itu. Masih lagi ada yang ngenteng kita di rawo poso tak ganti nek ora poso. Iki panase kok ngene kok. Misalnya begitu ya. Terus akalnya itu seperti itu untuk ngakali ibadah. Ya, sama dengan para koruptor itu kan dalam mencari dalil untuk korupsi kan macam-macam. Jadi menurut dia ya nggak ada korupsi. Menurut dia kan begitu ya. Itu kemarin saya mengikuti sidang apa ya? Ekspor benih lobster itu kan alasannya begitu. Jadi semua yang dilakukan itu bukan kerugian negara, itu malah keuntungan negara, bisa ekspor gitu kan. Tuh. Sama dengan ini kan lagi rame impor beras. Berapa ton itu? Yang diprotes rame-rame. Dari sisi persediaan, kepala Bulog menyatakan aman.
Dari sisi stok, Menteri Pertanian menyatakan aman, gubernur-gubernur menyatakan aman, tapi pemerintah ngotot akan mengimpor dengan alasan untuk menstabilkan harga. Lagi diumumke we regane gabah dah anjlok. Ya kan? Nah, jadi seperti itulah manusia akan selalu mencari dalil untuk membenarkan apa yang dia lakukan dalam rangka mencari keuntungan. Di dalam ibadah sering kita juga begitu ternyata. Ketika kita menolak ibadah, meninggalkan ibadah, meremehkan ibadah, otak kita itu berpikir untuk mencari dalil membenarkan kita meninggalkan atau menurunkan kualitas ibadah dengan akal kita. Nah, puasa ini akan menguji kita sekalian jamaah. Apakah akan memilih lebih taat kepada perintah Allah ataukah lebih taat pada akal dan naluri kita? Itu yang disebut melatih disiplin spiritual. Ketika yang keluar adalah kita puasa, maka spiritual kita sangat kuat. Ketika yang keluar adalah tidak puasa, maka yang menang adalah akal kita. Tapi ada yang campuran. Ngene wae lah. Nek aku rak poso ya aku diamuk mertuaku. Seneni bojoku. Maka engko bengi yo melu sahur gitu. Ning sesuk ning kantor bebas to merdeka. Engko mulih melu buka meneh. Nah, itu namanya campuran. Ya. Dari sisi lahiriah silakan, itu kan bisa ngakali seperti itu dari sisi lahiriah. Tapi dari sisi TV Gusti Allah apa bisa? Ya enggak bisa. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian, melatih disiplin spiritual ini sebenarnya bukan mematikan akal sehat atau naluri kita, tidak, tetapi melatih supaya kebutuhan-kebutuhan jasmani kita itu dipenuhi secara wajar dan terkontrol. Ini secara wajar dan terkontrol. Kita ini boleh kok kaya, boleh, ya toh? Jadi pejabat top boleh, itu boleh semua. Walikulli wijhatin wa muwalliha, kan gitu Allah. Jadi setiap orang tuh punya wijhah, punya kiblat, punya arah, punya tujuan, punya ambisi lah, macam-macam lah. Boleh. Dan mereka akan memperjuangkan ambisinya itu. Wa muwalliha, mereka dia itu akan memperjuangkan dengan cara-caranya. Itu boleh saja, tetapi dikendalikan, terkontrol. Itu. Ketika orang itu sudah lepas kontrol, ya namanya semuanya kalau lepas kontrol, lepas kendali, hasilnya pasti tidak baik. Ya. Nah gitu. Jadi mencari rezeki oke, tapi begitu lepas kendali pasti halal haram tidak lagi menjadi penting. Orang ibadah juga begitu, sama. Ketika ibadahnya wajar bagus, begitu lepas kendali maka dia akan bikin ibadah-ibadah baru yang sebenarnya tidak ada tuntunan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan alasan, yo alasannya dibuat-buat gitu, dibuat-buat. Pak timbangane do nongkrong ten mriko wis ganti mriki. Lah kok tapi kok gantine ngono Mas? Lah mun pripun? Ngeten niki langkung sae. Nah, misalnya gitu. Sehingga itulah sisi-sisi keluar unsur-unsur membuat ibadah-ibadah baru itu sebenarnya tidak semuanya jelek ya, tapi dari semangat yang berlebihan kemudian akan bergeser menjadi tidak terkontrol. Seperti tumor. Tumor itu adalah pertumbuhan sel yang tidak terkontrol. Kudune sel itu tumbuhnya berhenti sekian aja, enggak, dia terus berkembang terus. Jadi gede. Nah, tidak terkontrol. Maka sel tumor itu kemudian menjadi sangat berbahaya.
Ibadah ya begitu, ibadah yang tidak terkontrol melahirkan bid'ah. Seolah-olah hebat, ibadahnya luar biasa, tapi karena semuanya sel tumor, maka sebenarnya sangat berbahaya itu. Nah, jadi jamaah sekalian, puasa akan mengajarkan kita tentang mana yang harus kita dahulukan dalam kehidupan ini. Apakah kita akan mendahulukan panggilan iman kepada Allah, atau kita akan mendahulukan panggilan nafsu kita sebagai manusia? Itu yang disebut puasa melatih disiplin spiritual. Puasa yang marai lapar tadi menyebabkan lapar, menyebabkan lemes gitu kan, yang seolah-olah secara nalar itu tidak sesuai gitu, bertentangan gitu kan dengan naluri sebagai makhluk, ya. Di sisi lain ada kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di situ menguji kualitas manusia, ya. Di dalam surat Al-Anfal ayat 24 Allah firmankan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, sambutlah panggilan Allah dan panggilan Rasulullah apabila mereka memanggil, ya, terhadap apa-apa yang akan bisa menghidupkan jiwa kamu. Panggilan sholat, panggilan puasa, panggilan beramal-amal soleh, ya, panggilan ibadah haji. Kalau memang kita mampu, sambut dengan senang hati, dengan gegap gempita, begitu kira-kira. Di situ akan kelihatan kita mampu mengontrol atau tidak mampu mengontrol nafsu kita tadi, itu ya. Nah, itu yang pertama jamaah sekalian. Jadi sekali lagi, ketika ya muncul pertentangan di dalam diri kita, karena kita ini kan orang yang manusia itu kan makhluk yang lengkap, ya, ada nafsu, ada ilmu, ada taat gitu kan, ada kufur dan seterusnya, kompleks lah, kita ini komplit gitu. Nah, di situ Allah menguji apakah kita akan mendahulukan panggilan Allah atau mendahulukan panggilan nafsu. Itu. Nah, kemudian ketika muncul panggilan yang kita pilih yang mana, di situ kita akan melihat bahwa keimanan kita sudah cukup berkualitas atau belum. Ya. Angel men to Pak ngaji dino iki, angel anjen, paling angel itu. Ya. Nah, maka dari itu mari kita latih, kita asah kepekaan spiritual kita terhadap setiap perintah ibadah Allah. Ya. Perintah zakat itu luar biasa, cukup banyak di dalam Al-Quran, ya. Tapi kan baru berapa tahun ini PDM bisa mendirikan Lazis, ya enggak? Iya. Mungkin ya, zakatnya sudah ya, secara personal mungkin. Tapi untuk dikumpulkan dengan tujuan yang lebih mulia, menghilangkan efek buruk dari mengeluarkan zakat, itu kan tidak mudah. Karena apa? Karena biasanya kita berikan sendiri, orang bisa menilai, wah kayak Pak Fuati dermawan gitu. Terus kita dipuji seneng, itu kan manusiawi gitu. Begitu dikumpulin semua ke Lazis, gak ketok dah. Aku kayak purang-purang puluh juta Lazis kabeh kan. Oh, aku rasa terkenal gitu. Malah ada yang senengnya itu sodakoh kalau pas mau nyalon DPR. Ya itu ya, aku rak nyinggung Mas Gufron rak. Wong nyatane ora ya Mas Sufron ya. Ndak Pak niku masuke sedekah politik. Ngono sedekah politik. Nah, jadi
Begitu luar biasanya, dan ini menyebabkan ada beberapa teman saya masuk Islam tuh ya gara-gara ini. Gara-gara apa namanya? Mempelajari nilai spiritual ibadah di dalam Islam itu. Teman saya namanya Johannes Kristadi itu masuk Islam justru gara-gara dia belajar tentang filosofi itu ya. Lah padahal kita yang Islam nggak pernah belajar itu. Sahur sholat tuh sholat, poso ya poso no ya. Sehingga kita itu kadang-kadang semrawut aja gitu. Nah itu yang pertama. Jadi akan melatih disiplin spiritual. Kemudian yang kedua, jamaah sekalian, puasa ini sebenarnya merupakan dasar disiplin moral. Kalau tadi spiritual, mendahulukan perintah agama, perintah Tuhan, ya, menyambut ajakan atau panggilan Allah, panggilan Rasulullah daripada nafsu dan naluri kita. Tapi yang kedua, merupakan dasar disiplin moral. Apa yang dimaksud dengan disiplin moral di dalam puasa ini? Puasa ini mengajarkan watak dan sikap jujur. Ya. Kalau sholat itu tadi penekanannya pada disiplin waktu ya. Waktu itu tidak akan pernah kembali, kita harus sadar itu, gitu kan? Nah, sangat berharga waktu itu. Waktu akan menggilas kamu kalau kamu tidak menyadari. Maka di dalam peribahasa Arab itu waktu, al-waktu kas kayak pedang, akan bisa membunuh kamu gitu ya. Tapi kalau orang-orang materialis ya time is, waktu adalah uang. Jadi kalau orang pakai prinsip waktu adalah uang ya wis melek ngono kuwi wis sing dibayangke duit. Sampai arep turu rasa turu-turu ya kuwatir bab duit. Tapi kalau di pikiran kita waktu kassoif, waktu seperti pedang, maka kita akan sangat berhati-hati memakai waktu, karena salah memakai pedang kita bisa tergores atau terpotong kan gitu. Nah. Jadi puasa ini akan mengajarkan watak jujur. Jujur kepada siapa? Jujur kepada Allah, jujur kepada orang lain, dan jujur kepada diri sendiri. Itu puasa. Ya, silahkan difikirkan betul. Ya. Di dalam sebuah hadis Nabi Muhammad jelaskan bahwa yang bisa menilai puasa itu adalah Allah dan diri kita sendiri. Gak ada orang lain yang bisa menilai. Tadi makanya kita ini di rumah ikut sahur, di tempat kerja makan, pulang ikut buka lagi. Ya kan kamu sendiri yang tahu. Ibu-ibu yang tukang masak di dapur ya, masak kemudian ngicipi pada saat puasa. Itu sebenarnya tahu, iki aku ngicipi iki batal ora tahu. Ketika apa? Ketika ngicipi ini kakean. Tapi dengan alasan ngicipi pokoknya wareg. Tahu batal atau tidak ya sudah tahu gitu, nggak usah ditanya lagi di pengajian. Pak kula ngicipi sak tetes tok Pak ngeten. Nah, kan mboten batal. Nek bar mbok templeke ilat wis iso terdeteksi sudah lepeh. Kan mestinya begitu. Pak sak tetes niku dereng krasa. Loh kula malih. Terus piye? Terus ping 3 yo urung krasa, dereng. Ya wis sak irus. Itu. Saya ngerti sapa, Bu? Dirinya sendiri. Ya kan? Maka kualitas puasa itu yang bisa mengukur diri sendiri. Seperti ada orang sakit periksa, kemudian tanya, Pak kalau niki mboten kiat poso Pak. Lah terus ya mboten poso.
Oh mulane seger Bu. Nggih, lha pripun? Angger nggih poso ngeten. Janjane pripun to, Pak? Batasan sakit yang boleh meninggalkan puasa itu sing pripun? Ya aku ya ora iso jawab. Jawabane teori ya. Tapi sebenarnya sing iso ngrasake engko kuat poso apa gak kuat poso sapa? Dokternya apa pasiennya? Pasiennya dhewe gitu. Jadi apakah kemudian dia bisa mengukur dirinya aku mampu kan tidak kan ya dia gitu. Kalau misalnya terus kayak daftar penyakit ini boleh tidak puasa ngono. Itu ya salah. Wong penyakit mah ki saka sing ringan sampai berat. Misalnya kan gitu ya. Penyakit jantung, paru ya ringan sampai berat. Kan enggak bisa kita kasih daftar kayak BPJS ngono. Kalau BPJS daftarnya kan jelas. Penyakit tipes ngono kuwi klaime 3,5 juta misalnya gitu. Itu. Jadi mari kok 3 juta wis entek. Iki wis rak bayar. Kan ngono. Lah rumah sakit itu kan ngeluh, lorone pertama mlebu tipes, seminggu rak mari, tombok tuh rumah sakit. Mula kemudian rumah sakit gawe acara. Kita wis rada genah pun wangsul. Burung enak apa? Wis mangsul sik pokoke, engko sesuk mlebu neh. Seperti itu. Mula banyak keluhan itu sebenarnya bukan karena tidak diobati dengan baik, wis dihitung duitnya gitu ya. Nah, inilah beratnya gitu. Nah, jadi jamaah sekalian, puasa akan mengajarkan watak dan sikap disiplin yang luar biasa ya tentang sikap jujur. Itu. Karena kalau puasanya baik bisa memahami tadi yang disebut kejujuran, maka dimanapun sudah jangan dikhawatirkan. Kita bisa percaya ini orang-orang Islam yang hebat-hebat puasanya. Maka kalau ngetes pegawai itu nanti tesnya tidak usah tes psikotes yang kadang-kadang nek wis bolak-balik tes itu lulus. Kok wis hafal soalnya. Tapi coba dites dari sisi ibadah. Insya Allah itu akan lebih tepat ternyata. Ya. Itu. Nah, itulah jamaah sekalian. Nah oleh karena itu insya Allah orang-orang yang jujur karena memang dilatih dengan puasa ini dia akan memiliki akhlak yang sangat tinggi. Ya. Iya. Di mana-mana itu orang yang berakhlak tinggi insya Allah jujur. Tapi di mana-mana orang yang tidak jujur insya Allah akhlaknya tidak akan tinggi walaupun pinter. Walaupun jabatannya tinggi, begitu tidak jujur pasti akhlaknya jatuh. Gitu. Kita itu sering menemukan ya, insya Allah di sini tidak ada di tempat-tempat lain gitu ya. Sering kita menemukan kisah. Ki kok ora dadi bangunan itu. Lah pripun Pak? Wong duwite niku nggih kumpul teng Mbah Yai. Lah terus? Lah dinggih niku. Lah terus? Lah mboten medal-medal niku. Lah terus kula mboten wani nagih. Lah napa? Wingi kula bisik-bisik kalih kanca niku kanca kula nangkletke malah diancam ajeng disantet. Ini fenomena yang unik gitu, ya. Jadi membangun masjid, musola, madrasah gitu enggak jadi, bukan duitnya enggak ada. Ternyata bermula dari tidak amanah, tidak jujur dari pengelolanya. Ya bisa panitia, bisa macam-macam. Kalau di desa-desa ya kebanyakan tokohnya. Penting. Maka kita menemukan beberapa tempat desa itu ya. Itu panitia berganti-ganti bangun masjid. Enggak jadi-jadi karena selalu problemnya itu diutang kae diseleh kae catetane ruwet gitu. Nah, akhirnya wis habis ditunjuklah orang yang sebenarnya ning kono ora patek disenengi. Sebab apa? Muhammadiyah. Iya betul, itu kita temukan. Itu dia cerita, Kak Fu, manggil saya Kak ya. Wis dongakno. Aku ki ditunjuk jadi ketua pembangunan masjid desa. Loh, kok iso kowe?
Aku ning kene dikenal Muhammadiyah ngono kok. Alergi karo kowe kok. Lah iki wis terpaksa. Jadi karena dari tokoh-tokoh macam-macam itu sudah nggak ada yang bisa dipercaya, maka malah jamaah itu sepakat nunjuk dia walaupun Muhammadiyah. Karena apa? Karena kejujurannya. Ya, subhanallah. Dan jadi masjidnya besar, hebat. Bisa itu dicek, ini kisah nyata ya. Namanya Desa Loireng, Kecamatan Sayung. Ya, tapi beliaunya sudah wafat sekarang. Tapi alhamdulillah masjidnya jadi. Ya, jadi ketika sudah tidak ada lagi yang bisa diharapkan dalam satu komunitas itu, maka sebenarnya masyarakat mencari tokoh yang jujur, siapapun dia. Oleh karena itu kemarin waktu politik kan dipakai bahan kampanye, ya. Wes milih sing ora Islam ya ora apa-apa, sing penting jujur kan ngono. Timbangane Islam tapi ora jujur lah. Ini jadi senjata. Nah, maka kalau kita bisa menampilkan pribadi-pribadi yang punya watak jujur, insya Allah di mana-mana akan terpakai. Walaupun kita di kalangan orang-orang yang aslinya tidak senang dengan kita. Dan ini diakui, di Demak juga diakui, ya. Saya kadang-kadang kan nongkrong di kafe Ndiso ini maksudnya ya emplek-emplek itu. Nah, saya kadang ya makan di warung pojok situ. Ini kan, ada warung pojok ya. Itu. Ya, dan seterusnya. Orang kan banyak yang enggak kenal saya, enggak mudeng sama saya. Ngobrol mangan itu. Kemarin baru beberapa hari itu makan di warung pojok. Itu ada brengosen gitu, ngomong aja, wah biasa. Dalam hatiku, iki ketoke preman indah dalam hati ini. Ya mangan. Ya, saya makan biasa meneng. Ya bertiga itu ngomongnya tentang kruyek kabeh. Itu kan. Aku yus nguping sithik-sithik. Nah, terus tiba-tiba yang paling sangar brewose tadi, mripate belalak-belalak itu tanya, "Pak, jenengan saking kantor pundi?" Aku ditakoni saking kantor pundi. Lah aku bingung, kantorku akeh mosok tak sebut kabeh. Wah, kula niki Mas, tiyang jalanan mboten gadah kantor. Oh, mboten percaya, kula kadose sering wajahe jenengan niku kula ngerti ngono. Wah, lah iki kok aku wis diterawang. Aku ngoten niku biasanya siap-siap. Engko mburine apa kan ngoten. Mburine apa? Lah ndak nggih to kula niku nggih. Jarang ngoten mriki. Mboten, Mas. Wajah jenengan niku kula paham. Nah, udah saya pancing. Lah jenengan kantore pundi? Kula niki sami kalih jenengan, tapi kula niku dipercaya bos-bos Demak munine ngono. Wow, lah iki cocok iki kan. Alhamdulillah nek ngoten aku. Lah pripun to, Pak? Lah kula niki gek butuh duit jenengan kancane bos-bos lho. Nah, gitu. Nah. Tapi setelah saya bilang bahwa kantor saya itu Masjid Darussalam, meneng langsung. Ya, saya kaget. Iki berarti Darussalam iki gaunge luar biasa. Preman-premannya langsung percaya. Darussalam mriku, nggih kantor kula mriku, aku muni ngono. Dene kan bingung, Darussalam iki perusahaan apa? Nah, jadi setelah ya akhirnya ngobrol santai. Terus saya bilang, nggih kula niku kantore ten Darussalam, nek pas wonten rapat. Nek wonten rapat kantor kula ten Darussalam. Lah griyane pundi, Pak? Ten Sayung. Terus bareng wis meneh Sayung, mesti kan ngoyak, Sayung sebelah pundi? Ngajeng peken. Ngajeng peken ngen pundi? Masjid At-Taqwa Muhammadiyah. Tak cethake ngono. Soale masjid niku terkenale Masjid Muhammadiyah. Nggih. Nek mboten percaya jenengan numpak bis, engko terus ngomong kalih kenake, mandhap Masjid Muhammadiyah mesti kono. Paham. Nah, terus karena Darussalam Muhammadiyah, saya Muhammadiyah langsung. Oh, nggih kula
kelingan jenengan sing ngurusi rumah sakit niku to, langsung ngono. Lah niku sing ajeng kula omongke aku rumah sakit niku senajan dadi pun operasional ning danane tasih kurang. Lah jenengan jare kancane bos-bos. Meneng, Pak. Iki ternyata padha premane. Ya itulah. Tapi komentar dia itu yang ingin saya ceritakan. Lah kula kan mosok sih wah Muhammadiyah kurang duit ngono. Lah aku terus meneng to wong aku njaluk kok. Dene jawab ngono. Nggih, ngeten Muhammadiyah Demak niku kan nggih sithik wonge. Aku ngono. Aku urung tak terus ngomongnya dia potong. Wah, tapi nek Muhammadiyah paten pundi-pundi nang bangun dadi ngono. Malah kula jeng tanglet kok ditek ing pundi ngono. Lho, malah aku langsung ditembak ditek ing pundi ngono. Dikira aku koruptor apa piye? Ya aku jawab, wah niku masalah tiyang Muhammadiyah niku seneng tirakat. Jadi nek bengi niku do dikir, bar niku terus motokopi duit. Esuk-esuk diguntingi Pak aku. Lah mangke terus digawe bangun. Wah, ngekek ya Mbak. Ternyata bapak iki lucu niku. Lah jenengan wis ngerti jare Muhammadiyah Demak Siti kok takon duit iki ing pundi ya ki ngono. Lah jadi artinya di situ ada sebuah kepercayaan besar terhadap orang-orang Muhammadiyah yang dianggap sangat jujur. Ngoten lho maksud kula. Sangat amanah. Dan mereka mengakui heran Demak Muhammadiyah Siti iso nggawe rumah sakit kaya ngono gedene niku telas pinten miliar. Ya aku ora ngitung dalam hati tapi wis tak kalkulasi dhewe. Nggih niku kinten-kinten pun telas 50 miliar. Ngoten. Nah, ini. Nah, insya Allah jamaah sekalian, watak-watak jujur kita ini yang terbentuk itu juga adalah bagian dari hasil puasa kita, insya Allah. Maka dari itu di setiap puasa, mari kita perbaiki kualitas puasa kita. Bukan Allah biasa, posoi biasanya ya ngono kuwi, bukan begitu. Tapi setiap saat ya harus ada perbaikan. Oleh karenanya kita memahami, ya, ibadah yang diperintahkan oleh Allah itu semuanya kan bermanfaat kepada kita. Kalau sholat tadi adalah pembinaan personal pribadi harian untuk kita, nah sehari itu 5 kali minimal ya kewajibannya. Maka puasa ini anggaplah sebagai pembinaan bulanan karena dilakukan 1 bulan. Jadi kayak di upgrade gitulah kira-kira disiplinmu, kejujuranmu, moralmu, spiritualmu itu semua diingatkan ketika kita berpuasa. Begitu, maka tidak ada yang tidak bersemangat. Siapapun begitu akan puasa Ramadan semangat. Kenapa? Karena tahu inilah saat kita menunjukkan di hadapan Allah bahwa kita tetap berkualitas tinggi alias muttaqin. Muttaqin itu adalah manusia unggul berkualitas tinggi. Nah, ya. Kita harus ingat di dalam surat Al-Mulk ayat 2 itu Allah firmankan di situ, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bahwa Allah menciptakan kehidupan, kematian itu tujuannya adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Menguji kita siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Itu ya. Nah, yang terakhir Bapak Ibu sekalian, puasa ini akan memperkuat solidaritas sosial kita. Itu. Puasa itu akan memperkuat solidaritas sosial kita. Mengasah kepekaan sosial. Kepedulian gitu ya. Punya jiwa menolong, tidak cuek, tidak egois, itu puasa. Karena di dalamnya terkandung pelajaran besar supaya kita bisa merasakan yang namanya lapar. Ya, bagaimana sih orang lapar? Orang lapar itu gelisah, galau.
Laparnya kita masih lumayan ya, karena nanti maghrib itu pasti buka. Tapi laparnya saudara-saudara kita yang memang tidak punya apa-apa, itu tidak ada batas waktu. Nah, ini harus mengasah kepedulian sosial kita. Ibadah sosial itu luar biasa besar pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat itu. Ya. Bahkan Allah sudah menunjukkan, Rasulullah juga menjelaskan ibadah wajib itu bisa diganti ibadah sosial. Tapi ibadah sosial nggak bisa diganti ibadah seperti sholat itu. Ya kan? Puasa itu kan ibadah fisik personal. Tapi ketika tidak mampu, kita bisa mengganti dengan apa? Fidyah. Fidyah itu ibadah sosial toh? Ya. Tapi coba, ada nggak zakat itu diganti sholat ping 40? Nggak ada kan? Nah, wis aku gak usah sholat Pak, wis kesel lalinan, wis aku mending ora usah zakat, ora usah zakat Pak, eman aku mending sholatnya kesel rak popo, tapi kan ora udu. Nggak ada itu. Nah, ya. Begitu pula beberapa hadis menjelaskan ya, nilai kualitas sebuah ibadah sosial itu akan bisa menandingi ibadah fisik. Contohnya apa? Ya di dalam puasa saja kan, siapa orang yang memberi makanan berbuka puasa pada seseorang, pahalanya sama dengan yang puasa. Bayangin. Tapi tidak boleh kemudian ya wis nek aku ngeki mangan wae. Itu namanya nakalan. Ya kan? Licik itu. Nah, oleh karena itu kepekaan solidaritas sosial ini akan lahir ketika kita bisa meresapi betul bagaimana sih puasa itu. Ya. Jadi sikap suka menolong dan seterusnya, ndak eman-eman itu akan lahir di situ. Karena dari itu konsep hidup masyarakat Islam itu nggak akan ada orang yang nggak bisa makan aslinya. Kenapa? Karena yang mampu punya kewajiban menanggung yang tidak mampu. Kalau dia tahu nggak mau, dosa. Bagian dari harta orang mampu, sebagiannya adalah milik orang yang tidak mampu. Maka supaya itu terjadi dengan baik, terorganisir, harus ada lazis, amilnya. Begitu kan? Nah, oleh karena itu lazis amil ini sekarang di Muhammadiyah itu menjadi fondasi kuat dakwah Islam itu, yaitu itu. Nah, jemaah sekalian, insya Allah kalau kita ini bagus puasanya, tidak ada rasa iman di dalam diri kita. Bahkan kita akan selalu bertanya, siapa lagi ya yang harus saya beri? Begitu. Jiwanya kan begitu. Bukan umpet ke, enggak ngerti, itu enggak ada. Ya, orang yang sudah terbiasa dengan berlatih puasa baik, jiwa sosialnya subhanallah, ya. Saya punya beberapa contoh orang-orang yang sudah bagus itu akan selalu lapor. Ya, sebagai contoh kemarin sore ada yang lapor, Pak, ternyata anak asuh kita ini yang kita bayari sekolah tahun ini lulus gitu. 3 orang tuh lulus semua gitu. Maksudnya kelas 3 SMK semua ini lulus, Pak. Oh lah terus piye? Lah terus kita harus nyari dong, siapa nanti tahun depan yang kita bayari. Loh, itu luar biasa. Iya, seperti itu. Pak, yang panti asuhan ini kok kayaknya enggak beres. Padahal tiap bulan kita kasih. Lah terus piye? Enggak percaya aku. Lah maksudnya tolong dong ganti panti asuhan lain yang akan kita kirimi. Wah, ini kalau sudah muncul begitu, subhanallah, itu rizkinya udah dijamin Gusti Allah. Walaupun enggak kaya. Gitu ya. Maka insya Allah ya, kalau kita ini punya semangat ibadah yang benar, maka hidup itu akan menjadi sangat indah.
Apalagi hadis Nabi Muhammad SAW menjelaskan ya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li ahihi ma yuhibbu li nafsihi. Bahwa tidak sempurna iman seseorang sehingga dia mencintai saudaranya itu sebagaimana engkau mencintai dirinya sendiri. Subhanallah ya. Tapi jangan diartikan lain. Mencintai istri orang seperti mencintai istri sendiri, itu enggak. Beda itu urusannya ya. Kayak gitu. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian, puasa ini adalah senjata utama, alat utama yang akan mampu mengatasi yang disebut sikap egois atau ananiah gitu ya, dan sikap materialistis. Apa istilahnya dalam agama Pak? Materialistis, madiyah ngono. Ah ya boleh gitu. Aku manut beliau Pak. Beliau manut berarti benar. Nah, kita latih. Ya. Kalau misalnya puasa Ramadannya bagus, insya Allah kita akan senang melakukan puasa-puasa sunnah. Iya, kenapa? Kita akan merasa kurang. Seperti tadi, sholat kita bagus, rawatibnya, insya Allah kita akan meningkat pada sholat sunnah. Gitu. Zakat kita bagus, insya Allah kita akan tingkatkan dengan sedekah, infak dan lain sebagainya. Gitu. Maka mari kita mulai dengan kewajiban-kewajiban utama, karena ternyata rahasia dari semua kewajiban utama di dalam Islam itu akan kembali kepada diri kita. In ahsantum ya. Jadi kita berbuat baik, ibadah itu kan berbuat baik kepada Allah, ternyata akan kembali. Nah jamaah sekalian, inilah yang bisa kami sampaikan persiapan kita, atau mari kita nyiapkan diri kita menghadapi Ramadan dengan lebih baik. Insya Allah dengan pemahaman yang lebih baik akan fungsi, manfaat, tujuan dari ibadah kita, maka kualitasnya akan insya Allah lebih baik ya. Kalau kemarin agak malas, sekarang jadi semangat, kan gitu. Begitu pula ibadah yang lain, sholat, zakat dan seterusnya. Kita kembangkan semua potensi kualitas diri kita menjadi kualitas unggul atau mutakin dalam amalan sehari-hari. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri sekian dengan ucapan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul masjid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf kalau ada yang salah. Kita akhiri, in uridu ilal islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.